Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatuddin fidakumullah, saudaraku mitra muslim yang insyaAllah selalu dijaga sama Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillah, pertama kita panjatkan rasa syukur yang mendalam, terus menerus kita haturkan hanya kepada Allah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam ini yang begitu banyak memberikan kenikmatannya kepada kita, yang luar biasa karunia-Nya terus mengalir dalam kehidupan, dan kita tidak sanggup untuk berhitung dengan nikmat-nikmat yang luar biasa tersebut kecuali bersyukur. Dan syukur yang minimalis, syukur yang minimal, sebagai wujud syukur yang minimal adalah kalimat hamdalah. Tak boleh lepas dari lisan ini untuk selalu kita ucapkan alhamdulillah birabbil alamin. Yang kedua tentu salam dan salawat terus kita persembahkan kepada manusia terbaik, pemilik pribadi yang sempurna, teladan abadi bagi kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga salam dan salawat kita kelak bisa menjadi syafaat bagi kita di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku ikhwatuddin fidakumullah, bekerja itu adalah bagian daripada syariat. Bekerja itu adalah bagian dari perintah Allah Rabbul Alamin. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sungguh tidak senang melihat ada aktivis masjid sekalipun itu tidak ada pekerjaan dalam satu hari itu. Tidak ada yang diupayakan dalam satu hari itu. Tidak boleh nganggur. Seorang muslim harus kuat. Seorang muslim harus bisa memiliki karya. Dan karena itulah seorang muslim harus punya etos kerja yang luar biasa. Saudaraku mitra muslim, hafizakumullah. Kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja yang adaptif, inovatif, itu adalah ternyata bagian daripada tuntunan Allahu Rabbul Alamin kepada kaum muslimin secara umum, kepada manusia, wabil khusus kepada kaum Islam. Saudaraku mitra muslim hafizahumullah, ada satu surat ini mitra muslim bisa menjadi motivasi spirit bagi kita, terutama di ujung surat ini, untuk bisa menjadi spirit motivasi dalam kita bekerja keras untuk bisa menghasilkan karya yang luar biasa dalam kehidupan kita, yaitu surat biasa disebut surat Al-Nashr atau surat Asyar atau surat Al-Insyirah. Itu surat yang sangat populer, surat yang dihafal oleh banyak orang. Tetapi saya tidak ingin membahas seluruh surat ini yang terkait dengan tema yang ingin saya sampaikan di sini, yaitu bekerja dalam motivasi Al-Quran yang harusnya adaptif, inovatif. Itu ada pada ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Bapak-bapak, ibu-ibu, mitra muslim hafizahumullah, saya kira hafal ini. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Yang terjemahannya adalah fa idza farauta fansab, maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, fansab, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lainnya. Wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Allah Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap. Ini saudaraku ikhwatuddin fillah, jadi quotes pagi hari ini untuk membangun spirit motivasi kita di dalam berkarya, di dalam bekerja. Ayat ini secara tidak langsung memotivasi kita semua mitra muslim hafizahumullah untuk selalu bekerja, dan kerja yang maksimal, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja yang adaptif, inovatif, sehingga bisa menghasilkan karya yang spektakuler dalam kehidupan kita. Mari kita coba lihat saudaraku, dari mana spirit motivasinya terambil. Di situ ada kata-kata faraghta. Faraghta terambil dari kata faragha yang artinya kosong. Yang tentu sesuatu yang kosong sebelumnya itu adalah penuh. Seperti gelas yang awalnya penuh dengan air, kemudian setelah sedikit demi sedikit diminum atau sedikit demi sedikit dituangkan, maka gelas itu menjadi kosong. Nah, itu namanya faragh. Nah, ketika itu harus diisi lagi supaya nanti akan muncul faragh berikutnya, diisi lagi, muncul faragh berikutnya. Dan karena itu juga bisa bermakna jika seseorang yang pada awalnya memenuhi waktunya dengan bekerja, kemudian ia menyelesaikan pekerjaan itu,
maka waktu jarak antara selesainya pekerjaan itu dengan akan dimulainya pekerjaan berikutnya, itu yang disebut dengan faragh, yaitu kosong, saudaraku. Ini yang disebut dengan faraghta. Artinya secara sederhana, fa idza faraghta itu kalau kita breakdown pada kajian ini, kita ambil spiritnya untuk berkaitan dengan bagaimana kita bekerja. Fa idza faraghta itu bisa diterjemahkan apabila sudah selesai satu pekerjaan, gitu maksudnya, mitra muslim. Apabila sudah selesai satu plan, rencana yang sudah kita rencanain, maka fansob. Fansob itu dari kata insyaba, ya, karena kemasukan fa menjadi fa wasal, ada hamzah di situ, ada hamzah wasal menjadi fansob. Insoba berasal di kata nasoba. Nasoba memiliki arti menegakkan sesuatu dengan mantap dan sungguh-sungguh. Ini adalah nasoba. So, motivasi dari ayat ke-7 tersebut, setelah selesai pekerjaan, maka fansob, lanjutkan dengan sungguh-sungguh pekerjaan berikutnya dengan penuh semangat dan maksimal. Dan inilah yang dimaksud dengan kerja keras, saudaraku, mitra muslim, hafizahumullah. Seolah Allah memerintahkan kita untuk terus beraktivitas, bekerja, terus menerus bekerja. Fa idza farauta fansob. Apabila udah selesai plan A, fansob, lanjutin plan B. Kalau udah selesai plan B, fansob, lanjutin plan C. Fansob, terus bekerja, terus bekerja. Fansob itu sampai letih itu bekerjanya. Jadi bukan bekerja santai, ya kan? Tapi bekerja cerdas, bekerja penuh keikhlasan, bekerja penuh kesemangatan, bekerja penuh dedikasi, sungguh-sungguh untuk menghasilkan sebuah karya yang spektakuler. Namun demikian, mitra muslim, hafizahumullah, bekerja ya, yang sungguh-sungguh, yang sampai tingkat bisa menghasilkan sesuatu yang menyenangkan diri, menyenangkan orang lain yang bekerja sama-sama kita, mitra muslim, hafizahumullah, itu tentu harus diikuti dengan 3 faktor, saudara. Ini yang akan saya jelaskan. Yang saya ambil dari fa idza farauta fansob wa ila rabbika farghab. Apa faktor yang pertama dari 3 faktor ini? Yaitu pantang menyerah dan adaptif inovatif. Bekerja itu pantang menyerah, mitra muslim. Jadi kalau kemudian seringkali kita mendengar, mitra muslim, tawakal itu kan dijadikan simbol seolah ketidakberdayaan. Misalnya nih, kita udah bekerja belum ini, tender ini gagal, tender itu gagal, ya enggak ya, bisnis ini gagal, bisnis ini. Terus kita ngomong gini, ya sudahlah, kita tawakal sama Allah. Itu isra, itu salah gitu kan. Salahnya di mana Ustaz? Bukan begitu letak tawakal. Justru dengan tawakal kita nggak boleh berhenti gitu. Carilah peluang terus, fansob, cari peluang. Masih ingat ya, mitra muslim hafizahumullah, ketika Hajar alaihi salam itu kehabisan perbekalan, sehingga akhirnya asupan makan ke tubuh beliau, Hajar alaihi salam, istri Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihi salam, itu mau nggak mau asinya pun menjadi berkurang, dan ini mengakibatkan Nabi Ismail ya akhirnya kehausan, nangis. Maka si ibu yang mulia ini, yang melahirkan orang yang mulia ini, dan juga akan kelak melahirkan generasi yang mulia juga, saudaraku ikhwatuddin hafizahumullah, bekerja ya. Dicari dia yang namanya air untuk bisa minum. Coba dia cari ke Bukit Sofa, nyampe di Bukit Sofa itu nggak gede gitu kan ya, nggak besar Bukit Sofa itu. Dicari, diputerin Bukit Sofa, nggak ketemu air. Terus dia lari ke Bukit Marwah, di Marwah juga nggak ketemu air. Marwah juga sama, nggak lebih besar daripada Bukit Sofa. Jarak Sofa Marwah sekitar 480 meter, hampir setengah kilo gitu kan, mitra muslim. Dia lari lagi ke Sofa, lagi lari kemudian ke Marwah, terus begitu. Logika kita ya, mitra muslim hafizakumullah, 3 kali saja ke Bukit Sofa atau 3 kali ke Bukit Marwah misalnya, masing-masing gitu, itu kan sudah cukup sebenarnya. Nggak usah 3 kali, sekali 2 kali aja udah nggak ketemu. Itu bukitnya juga nggak besar-besar banget, itu nggak luas itu kan.
Kan udah selesai ya kerja. Tapi yang namanya Ibu Hajar alaihissalam terus bekerja, tak berhenti gitu loh. Tak ada kata-kata udahlah kita pasrah bersama Allah, nggak ada kata-kata pasrah. Saudaraku mitra muslim, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun demikian. Tidak ada kemudian ya sudah kita tawakal kepada Allah, kita berhenti gitu. Tidak. Jadi tawakal itu bukan menghentikan pekerjaan kita, tapi tawakal itu mengendorse, bahasa kita ya mitra muslim, mendorong kita untuk lebih jauh, lebih semangat dalam beraktivitas, dalam bekerja, meraih cita-cita, meraih harapan, meraih target. Begitu tuh saudaraku mitra muslim, hafizahullah. Dan untuk bisa seperti itu harus adaptif. Jangan kaku, harus adaptif. Nah, karena adaptif itu kita inovasi gitu loh. Kita harus berkreasi. Coba kita lihat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nih, satu kisah itu. Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berdakwah ya. Di Mekah itu kesana kemari Nabi kesulitan tuh. Nabi tidak tinggal diam. Beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pergilah ke tempat lain. Pergi ke Taif. Di Taif pun menemui jalan buntu, saudaraku, sampai dilempari batu, ya kisahnya udah tahu ya jenengan semua. Ternyata Nabi juga nggak berhenti, terus bergerak sampai menemukan sebuah kota harapan, Madinah Al-Munawwarah. Itu singkat ceritanya begitu. Nabi terus berdakwah. Dan apakah ketika sampai di Madinah terus Nabi berhenti? Tidak. Penuh inovasi. Nabi kirim surat ke banyak negara saat itu, saudaraku, ikhwataddin fillah. Di zaman Nabi ketika hijrah tahun 622 Masehi atau awal abad ke-7, itu ada negara-negara besar yang sudah dikenal di seluruh dunia saat itu. Ada Mesir dengan raja Maukikusnya atau Mukaukisnya. Ada raja Heraklius yang ada di Bizas atau Bizantium, Eropa Romawi Timur. Ada raja Khosrow yang biasa kita sebut Kisra yang ada di Mesir. Ada raja Najd yang ada di Habasha Ethiopia. Itu raja-raja besar. Di Yaman juga ada itu raja yang hebat, negara yang hebat. Itu semua dikirimi surat sama Nabi Muhammad SAW. Inovasi luar biasa, itu kan kayak begitu. Itu artinya apa mitra muslim? Kerja keras tak bisa berhenti, fansop. Dan itu membutuhkan sebuah inovasi yang luar biasa. Dan coba di Madinah pun ketika Rasulullah menghadapi masalah-masalah itu penuh adaptif, penuh kekuatan, penuh kerja keras, penuh inovasi. Ingat mitra muslim ketika tahun kelima Hijriahnya Nabi Muhammad SAW. Ketika Rasulullah Muhammad SAW diserang oleh koalisi musyrikin Quraisy dan Bani Nadir, orang Yahudi, yang biasa disebut dengan perang Ahzab atau perang Khandak gitu kan. Itu konon mitra muslim, hafizakumullah, jumlah pasukan Ahzab itu melebihi jumlah penduduk kota Madinah saat itu. Saking besarnya pasukan itu, saudara. Itu Nabi saat itu merasa ini gimana nih menghadapi pasukan begitu besar. Lahirlah kemudian inovasi yang luar biasa dari seorang sahabat yang bernama Salman Al-Farisi untuk membuat parit sepanjang 5 km, sedalam hampir 4 km, selebar hampir 4 lebih meter, sedalam 4 meter, hampir 4 meter, selebar hampir 4 meter lebih, selebar 4 meter lebih. Jadi saudaraku ikhwataddin fillah, dan itu berhasil menahan serbuan pasukan musyrikin Quraisy atau koalisi dengan orang-orang Yahudi yang disebut dengan Ahzab itu mitra muslim, dan itu membuat bertahannya Madinah. Itu hasil dari inovasi, itu hasil inovasi. Dan itu adaptif inovatif, itu kerja keras untuk mempertahankan ekstensi Islam, ajaran Islam diteruskan oleh para sahabat-sahabat. Di antaranya satu cerita yang mungkin Bapak Ibu mitra muslim sudah pernah dengar ya, bagaimana kodifikasi mushaf Al-Quran di zaman siapa? Di zaman Abu Bakar As-Siddiq. Kita semua tahu di zaman Abu Bakar As-Siddiq terjadi peperangan besar, itu perang Yamamah. Perang dengan Musailamah Al-Kadzab itu membuat syahid
ribuan kaum muslimin saat itu, mitra muslim. Dan di antara yang meninggal dunia yang buahnya itu ada puluhan hufat, bahkan mungkin ratusan penghafal Al-Quran yang meninggal dunia saat itu. Dan ini membuat prihatin sosok seorang temperamental, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, cerdas ya, dan memiliki kekuatan luar biasa. Dia berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, "Ya Khalifatar Rasulillah, ya Khalifatar Rasulillah, wahai pengganti Rasulullah. Ini nih kalau Al-Quran tidak dibuat mushafnya." Kan selama ini Al-Quran kan nggak ada mushafnya. Di zaman Nabi nggak ada mushaf Al-Quran. Yang Al-Quran itu cuma ditulis di pelepah kurma, di tulang belulang, selebihnya dihafal. Karena memang Al-Quran itu tidak ditulis ketika diturunkan oleh Allah Rabbul Alamin, berbeda dengan kitab-kitab suci yang lainnya. Al-Quran itu dibaca dan dibacakan. Al-Quran kemudian dihafal. Dari generasi-generasi Al-Quran itu dihafalin. Di zaman Nabi Muhammad tidak ada mushaf gitu kan. Tidak ada kemudian dalam bentuk satu mushaf itu Al-Quran, tidak ada, mitra muslim. Dan ketika di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu terjadi kayak begitu, para penghafal Al-Quran pada gugur semua, pada syahid semua. Ini menjadi masalah. Nah, kalau penghafalnya hilang, siapa yang akan bisa menjaga dan melestarikan eksistensi Al-Quran? Di sinilah perlunya mushaf. Dan itulah usulan cemerlang inovasinya siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Awalnya ditolak kan sama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Saya wallahi, kata Sayyidina Abu Bakar, ini ada di Sahih Bukhari ya. Wallahi, demi Allah ya Umar, saya nggak akan bakalan melakukan satu pekerjaan yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Sayyidina Umar bin Khattab? Wallahi, dengan suara yang juga agak tinggi, wallahi ya Khalifat Rasul, hadal khair. Ini baik. Terus berulang-ulang seperti itu sehingga Allah menjembarkan, melegawakan dada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sehingga menerima usulan yang inovatif itu. Dan hasilnya sungguh sangat luar biasa ya enggak ya. Kita bisa baca Al-Quran dan Al-Quran selalu terjaga terus-menerus karena mushaf itu, karena itu hasil dari sebuah inovasi. So, mitra muslim, kerja keras itu adalah sebuah keharusan, keniscayaan bagi kita untuk bisa menghasilkan. Tapi kerja keras saja itu tidak cukup, butuh adaptif, inovatif, dan itu butuh kecerdasan dan butuh keikhlasan di dalam bekerja. Saudaraku ikhwatuddin hafizahumullah. Dan yang luar biasa sebagai penutup di awal ini, saya mau kisah ini ketika di abad ke-15, yaitu Sultan Muhammad Al-Fatih. Mungkin sudah tahu semua ceritanya bagaimana beliau itu sangat terobsesi untuk mengambil alih Konstantinopel. Konstantinopel itu sekitar 27 km persegi, itu kecil banget itu kan ya. Tapi dikelilingin oleh benteng yang sangat tinggi, tingginya 12 meter ya, tebalnya itu semeter lebih itu kan ya, mitra muslim. Itu selama 54 hari Sultan Muhammad Al-Fatih itu gempur itu loh, nggak tembus-tembus. Selama 3 minggu, kan 54 hari ya. Selama 2 minggu di pertama itu digempur, nggak tembakan, dibom itu ya susah itu kan yang namanya dinding-dinding. Ada satu dinding benteng yang itu agak rapuh karena dekat laut, dekat teluk, namanya teluk the Golden Horn atau teluk tanduk emas. Itu sebelah utaranya. Tetapi untuk masuk ke teluk itu tidak bisa karena ada rantai dari Selat Bosporusnya. Ini gimana cara ini supaya kapal itu bisa masuk ke teluk tanduk emas itu? Melewati Selat Bosporus tanpa melewati rantai. Karena rantai itu ketika diangkat di atas permukaan laut, itu kapal nggak bisa masuk. Dan yang buat rantai ya Konstantin, ya Kaisar Konstantin. Luar biasa pemikiran siapa? Sultan Muhammad Al-Fatih. Dan itu pemikiran yang apa istilahnya Mas Nasir, out of the box. Keluar dari pikiran banyak orang. Bahkan dari Perdana Menterinya sekalipun saat itu juga nggak kepikir kayak begitu. Panglima aja nggak kepikir kayak gitu. Inovatif banget. Dan adaptif juga. Masya Allah. Memindahkan kapal dari Selat Bosporus menuju ke The Golden Horn menggunakan apa? Lewat apa? Bukan lewat laut, tapi lewat darat, menyeberangi Bukit Galata. Bukit Galata itu sepanjang atau seluas 3 mil persegi, saudara, tinggi itu. Bayangkan kapal itu 70 kapal. Di tanggal 26 April 70 kapal 1453, 70 kapal dalam semalam berpindah dari Selat Bosporus berpindah menjadi
berada di Teluk Tanduk Emas yang dekat dengan tembok sebelah utara, dan situlah membuat kaget Konstantinopel. Kaget tiba-tiba ada kapal dalam waktu semalam, kemarinnya belum ada, tiba-tiba pagi ada. Itu sampai kemudian konon dunia barat menganggap Sultan Muhammad Al-Fatih itu punya jin untuk bisa mindah kapal itu. Itu semua karena pikiran yang cerdas, pikiran yang inovasi itu untuk bisa meraih sebuah kesuksesan. Mitra Muslim, faidza farauta fansob. Nanti kita lanjut bagaimana kelanjutan ayat ini untuk memotivasi kita bekerja dengan kerja yang keras, penuh dedikasi, penuh inovasi, menghasilkan sesuatu yang sempurna di dunia dan insya Allah sempurna di akhir. Wallahu a'lam. Ini masih ada lagi, nanti akan kita kaji. Masih ada kan 3 poin ya, yaitu pantang menyerah, adaptif, inovatif. Yang kedua kolaboratif. Yang ketiga wa ila rabbika farghab. Akan kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inni a'udzu bika an adhilla wa udalla wa azilla wa zalla wa udlima wa udlama wa ajhala yujala 'alayya. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwatuddin fillah, mitra muslim yang insyaallah selalu dijaga sama Allah rabbul alamin. Alhamdulillah. Pertama, kita panjatkan rasa syukur yang mendalam, terus-menerus kita haturkan hanya kepada Allah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam ini yang begitu banyak memberikan kenikmatannya kepada kita, begitu besar karunia-Nya yang kita tidak sanggup berhitung, dengan nikmatnya yang luar biasa yang Allah karuniakan kepada kita. Yang bisa kita lakukan terhadap nikmat-nikmatnya adalah selalu bersyukur. Minimal, mitra muslim, wujud syukur di setiap helaan nafas, tidak lepas untuk selalu mengucapkan kalimat hamdalillah alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kedua, tentu salam dan salawat terus kita persembahkan kepada manusia terbaik, pemilik pribadi yang sempurna, teladan abadi bagi kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga salam dan salawat kita bisa menjadi syafaat bagi kita di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatuddin fillah, saudaraku mitra muslim yang insyaallah selalu dijaga sama Allah rabbul alamin. Fa idza farauta fansab wa ila rabbika farghab. Di ujung dari surat Alam Nashrah ini ada sebuah spirit yang luar biasa, motivasi yang luar biasa bagi kita semua dalam mengarung hidup di dunia ini supaya lebih baik lagi, tentu lebih baik dari kacamata manusia, juga lebih baik dari kacamata syariat, yaitu sukses dan berkah. Disinilah faidza farauta fansab. Kemarin sudah saya bahas pada pertemuan pertama, faidza farauta fansab. Di ayat ke-7 ini Allah memberikan spirit kepada kita, Allah memberikan motivasi kepada kita supaya kita terus bekerja. Faidza farauta, kalau sudah selesai satu pekerjaan, fansab, maka lanjutkan pekerjaan berikutnya. Jangan berhenti, tidak berhenti. Dan banyak contoh-contoh yang dikerjakan oleh generasi-generasi terdahulu untuk terus bekerja keras. Yang namanya kerja keras itu pertama, itu ya tidak bisa berhenti terus ya, selama hayat masih di kandung badan, terus bekerja, dan itu harus adaptif, inovatif. Artinya adaptif, inovatif, ya ketika kita menemukan jalan buntu, kita cari inovasi untuk cari jalan keluarnya. Ingatlah ketika Ibu Hajar alaihissalam tidak menemukan bekal lagi karena bekalnya sudah habis, bergerak ke sebuah bukit Sofa. Dari bukit Sofa diputerin gitu, cari air, nggak ketemu, bergerak ke bukit Marwah, diputerin lagi itu bukit Marwah, juga nggak ketemu, balik lagi ke Sofa, balik lagi ke Marwah. Coba bisa bayangkan, andai Allah tidak memberikan keputusan dengan kemudian
meminta Jibril untuk memunculkan Zam-Zam itu, maka bisa jadi ibu Hajar alaihi salam itu benar-benar terus menerus nggak akan pernah berhenti untuk bergerak dari Safa Marwah, Marwah Safa, mungkin bisa bergerak ke tempat lain. Karena itu saudaraku akhwatadina fizakumullah, fa idza farauta fansab ini memberikan spirit kepada kita, memberikan motivasi kepada kita untuk terus melangkah gitu kan. Jangan berhenti, apalagi berhentinya dibuat ini Mas Raga, dibuat ungkapan, udah saya tawakal sama Allah. Nggak bisa itu. Tawakal itu bukan jadi simbol berhentinya sebuah aktiviti. Tawakal itu justru menjadi endorse, ya kan? Justru menjadi pendorong yang kuat gitu untuk terus kita bergerak, terus kita bergerak. Itulah kenapa rahasianya tawakal itu diucapkan di awal gitu kan. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. La haula wala quwata illa billah. Ketika kita keluar dari rumah untuk bekerja, ketika kita keluar rumah untuk aktivitas, itu kan kita disunahkan untuk membaca Bismillahi tawakkaltu. Itu bukan hanya sekedar sunnah membaca, tapi itu memberikan spirit bahwa ketawakalan kita itu menjadi endorse. Ketawakalan kita itu menjadi power gitu kan, menjadi pendorong yang luar biasa untuk terus kita bekerja terus menerus dan gak boleh berhenti. Bukankah Rasulullah Muhammad SAW terus adaptif, inovatif ketika berdakwah? Nggak bisa dakwah di Mekah, ya nggak bergerak ke mana itu, ke Taif. Nggak bisa ke Taif, bergerak ke Madinah. Pas waktu di Madinah pun tidak berhenti Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW memberi surat ke berbagai negara di dunia ini, ke Mesir, Muqawqis, ya, Raja Muqawqis, ke Persia, Raja Khosrow atau Kisra, ke Bizantium, Romawi Timur, Konstantinopel, yaitu Heraklius, ke Najd, yaitu Habasyah, Ethiopia. Itu diberi surat semua sama Rasulullah Muhammad SAW menyebarkan risalah Islam. Nabi enggak berhenti di situ, terus. Bahkan selama hayat masih di kandung badan, Rasulullah terus melakukan gerakan dakwah itu. Bukankah Rasulullah Muhammad SAW ketika di akhir hayatnya beliau masih ingat tuh saudaraku, ada beberapa dinar yang ada yang belum disampaikan kepada fakir miskin, dan Rasulullah tidak kepingin menghadap kepada Allah masih membawa itu. Yang difikirkan itu bagaimana kebaikan orang lain, yang difikirkan itu bagaimana ada perbaikan di masyarakat. Itulah dakwah saudaraku yang tidak pernah berhenti dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Adaptif, inovatif saudaraku. Kerja keras dengan adaptif, inovatif. Dan coba perhatikan juga bagaimana Sultan Muhammad Al-Fatih di era abad ke-15 ketika merebut Konstantinopel dari tangan Konstantin, itu Masya Allah, ya adaptif banget itu kan. Untuk bisa meruntuhkan dinding yang sudah 1000 tahun lebih melindungi kota Konstantinopel. Dinding yang tingginya 12 meter itu, Masya Allah, dengan ketebalan sampai 5 meter, itu ditembus itu dengan berbagai inovasi yang luar biasa. Dimulai dari membuat bom yang bom ini belum pernah ada Mas Raga di zaman itu ya. Bom yang paling besar namanya Basilica itu kan, yang dibuat oleh seorang Nasrani dari Hongaria yang bernama Orban. Itu sebuah inovasi yang luar biasa. Dan yang lebih hebat yang menggegerkan dunia, inovasi dari Sultan Muhammad Al-Fatih itu adalah apa? Mampu bisa memindahkan 70 kapal dari Selat Bosporus bergerak melewati Bukit Galata, nyampe di Teluk Tanduk Emas itu kan. Dan itu ada kapal bisa jalan di bukit, itu sebuah inovasi yang sungguh luar biasa di saat itu kan. Dan ini menunjukkan dan menjadi pembelajaran kepada kita bahwa para generasi-generasi kita terdahulu, generasi terbaik kita itu benar-benar mengamalkan faidza farauta fansab. Jadi kerja keras itu mitra muslim hafizahumullah harus inovasi. Kalau tidak ada inovasi ya susah itu kan, kerja keras itu kan. Bisa-bisa loyo di tengah jalan ketika kita menemukan jalan buntu kan begini. Itu yang pertama kan ya, poin yang pertama yang harus dilakukan ketika kita kerja keras itu. Ya seperti contoh bagaimana para sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW berinovasi untuk membukukan, mengkodifikasi mushaf Al-Qur'annya kan.
Coba kalau kemudian ketika itu penghafal-penghafal Al-Quran banyak yang gugur di medan perang itu kan, kemudian mushaf Al-Quran tidak dibukukan atas usulan siapa? Atas inovasi Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Dan misalnya ini kemudian pas di zaman Utsman bin Affan, mushaf master kopinya tidak dibakar oleh Sayyidina Utsman bin Affan supaya ada kesatuan bacaan, yaitu bacaan mushaf Utsmani ya. Bisa jadi saudaraku masih terjadi khilafiyah yang besar bagaimana membaca, keragaman membaca Al-Quran itu. Ini semua inovasi pendahulu-pendahulu kita yang as-sabiqinal awwalin yang luar biasa gitu kan ya. Ini menjadi contoh keteladan bagi kita bahwa kita ini faiza farauta, kalau udah selesai ini pekerjaan plan A, fansop lanjutkan plan B, fansop lanjutkan plan C, terus begitu. Agar kita bisa memperoleh keinginan apa yang kita harapkan itu, mitra muslim hafizahumullah. Tetapi kerja keras terus menerus itu tidak hanya membutuhkan adaptif inovatif, tapi apa, kolaboratif, yaitu kerjasama gitu kan ya. Nggak mungkin lah sebuah perusahaan besar itu bisa jadi besar hanya sendirian oleh si ownernya saja kan. Owner butuh pengelola kan begitu kan. Pengelola juga butuh kolega kan untuk bisa mengembangkan. Seperti radio kita ini kan ya, ada puncak tertinggi siapa, ada yang di bawah siapa, ada pengelola kan begitu kan. Yang di pengelola pun ada kemudian operasional. Ya kalau nggak ada kerjasama kolaborasi nggak akan pernah bisa. Buktinya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mitra muslim, ketika membangun Madinah Al-Munawwarah, yang pertama dilakukan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pertama setelah membangun masjid ya, yang pertama yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengikat tali persaudaraan antara pendatang sama yang datang. Yang datang itu kan muhajir ya, yang pendatang ini yang datang maksud saya itu namanya muhajir, sama pribumi, sama yang ada di Madinah namanya Ansar. Maka terjadilah persaudaraan yang luar biasa antara muhajirin dan ansor. Itu kolaborasi yang indah gitu kan, untuk membangun sebuah peradaban di kota Madinah. Bukankah ada sebuah kisah juga yang menarik dari persaudaraan ini, atau al-mu'akhah ya, bainal muhajirin wal ansar, yaitu antara misalnya Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Rabi' itu kan ya. Sa'ad bin Rabi' itu milioner yang ada di Madinah saat itu, dan Abdurrahman bin Auf karena sudah meninggalkan seluruh hartanya yang ada di Mekah, ya dia menjadi orang biasa bukan milioner. Ketika kemudian dipersaudarakan oleh Rasulullah dengan Sa'ad bin Rabi', ya Abdurrahman bin Auf dari Mekah, Sa'ad bin Rabi' dari Madinah Ansar, maka pada waktu itu Sa'ad berkata, saya punya kekayaan, saya ingin bagi separuh antara kau dan aku. Silakan kau ambil. Apa kata Abdurrahman bin Auf? Saya mohon maaf, saya bukan tidak butuh kepada harta itu, tapi tunjukkan aku di mana pasar yang bisa saya berdagang. Agar ditunjukkan ke pasar yang paling hebat, paling modern saat itu. Yang di situ pasar itu sungguh sangat luar biasa. Hampir 70% peredaran ekonomi yang ada di Madinah itu dari pasar ini. Ini pasarnya orang Yahudi, Mas Raga. Yaitu adalah Qainuqa, pasar Qainuqa. Dan saat itu kemudian inovasi yang dilakukan oleh siapa? Abdurrahman bin Auf, kerja keras yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Apa itu? Kekayaan yang luar biasa. Sehingga sampai dengan 5 tahun saja, tahun ke-5 Hijriah, ketika terjadi tahun ke-6 Hijriah, ketika terjadi perang Tabuk, itu yang namanya Abdurrahman bin Auf itu nyumbang untuk perang Tabuk itu 200 uqiyah. 200 uqiyah itu, satu uqiyah itu setara dengan sekitar 35 sampai 37 gram emas, Mas. Jadi kalau 200 uqiyah, satu uqiyah itu 35, taruh kata 35 gram kali 200, berapa itu, Mas? Kali 100 saja sudah 3.000. Ya kan? Berarti kan 6.000 ya, benar ya? 6.000 gram. 6.000 gram itu setara dengan 6 kilo emas. 5 tahun dagang di Qainuqa. Itu sudah dapat, bukan dapat, udah nyumbang. Ya, kalau nyumbang itu kan berarti masih ada sisa. 6.000
6.000 gram ya, 6 kilo emas, 6 kilo emas. Itu sampai ketika ngasih gitu di hadapan Nabi, kan di samping Nabi itu ada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Itu Sayyidina Umar bertanya, ngomong sama Nabi, ya Rasulullah, coba tanyakan apakah masih ada tuh sisa emasnya di rumahnya. Saking wakil ini kan. Apa kata Rasul ditanya, ini masih ada yang tersisa di rumah? Yang tersisa ada Allah dan Rasulnya. Untuk emasnya itu sudah nggak ada, tapi aset yang lain banyak. Dan ketika beliau wafat, saudaraku, beliau itu meninggalkan cash flow sebesar 2.562 dinar. 2.562.000 dinar. Bukan dolar loh ya. Bukan 2 juta dolar, tapi 2.560 dinar. Kalau di kurs uang sekarang, 1 dinar itu 4.250.000 dengan pertimbangan emas antam misalnya 1 juta 1 gramnya. Karena 1 dinar itu 4/4 gram. Jadi kalau 2.562.000 kali 4 juta itu sudah hampir 10 triliun tuh, saudara. Cash flow, belum asetnya. Itu dari kerja keras yang luar biasa dan kolaborasi dengan orang-orang. Itu gak mungkin kita hidup sendirian itu, Mas. Enggak bisa. Gak ada orang sukses itu sendirian. Coba kita lihat orang-orang besar, orang-orang sukses. Gak mungkin dia sendirian. Pasti kerjasama. Mas Raga sukses kayak sekarang ini, gak mungkin sendirian. Minimal ada istri, Mas. Minimal ada istri. Kerjasama, kolaborasi dalam keluarga itu melahirkan sebuah kesuksesan. Dan itu yang terjadi dilakukan Rasulullah Muhammad SAW ketika berada di Madinah. Madinah menjadi kota yang kaya raya, kota yang berperadaban. Maka disebut Al-Madinah, dari kota Yathrib yang artinya kacau balau menjadi Madinah yang berperadaban, dibangun atas dasar kebersamaan, dibangun atas dasar kolaborasi, dibangun atas dasar persatuan. Dan itu pun tidak cukup. Tidak hanya menyatukan Ansor sama Muhajirin, karena ternyata di Madinah tidak hanya ada Ansor sama Muhajirin. Artinya tidak hanya ada orang Muslim, di situ ada orang musyrik, ada Aus dan Khazraj, di situ ada orang-orang Yahudi, yaitu ada Bani Nadir, Bani Quraidah, Bani Qainuqa. Sama Nabi disatukan dalam bentuk piagam Madinah, Mitsaqul Madinah yang terkenal itu, saudara. Karena Nabi tahu bahwa tidak mungkin bisa membangun Madinah Al-Munawwarah ini tanpa kolaborasi, tanpa persatuan. Jadi kerja keras mitra muslim untuk menghasilkan kesuksesan yang diharapkan tidak mungkin terjadi kecuali adaptif, inovatif, dan kolaboratif, yaitu adanya kerja keras. Ini ikhwatuddin fillah. Dan sekali lagi itu poin yang kedua. Poin yang ketiga ini menyangkut ayat Allah yang terakhir dari surat Al-Nasr. Wa ila rabbika farghab. Ya kerja re. Ya toh. Metu toko ama jam 7, mulai jam 10, turu, ya toh. Terus kemudian jam 7 besok pagi kerja terus gitu. Katanya Ustadz ini harus terus kerja, gak boleh berhenti. Benar, tapi jangan jadi kapitalis, ya kan? Maka supaya tidak jadi kapitalis hubud dunia, ujung ayat dari faidza farauta fansab ini apa? Wa ila rabbika farghab. Wa ila rabbika farghab. Dan hanya kepada Tuhanmu kaulah harus berharap. Boleh berharap kepada direktur, boleh berharap kepada owner dari sebuah perusahaan, boleh berharap kepada pemilik, boleh berharap kepada pemodal, boleh berharap kepada siapapun kolega kita. Tapi ingat, harapan-harapan itu kepada manusia tidak boleh mengalahkan satu harapan yang luar biasa, yaitu kepada Allah Rabbul Alamin. Itulah kenapa wa ila rabbikanya lebih didahulukan daripada farghab. Farghab itu berharaplah, berkecenderunglah dengan penuh cinta, itu farghab namanya. Kalau raghibah itu artinya punya kecenderungan yang kuat, itu raghibah. Tapi kalau raghibah itu ada idiom fi atau raghibah itu ada idiom ila,
Raghiba ila itu menurut para pakar bahasa itu menunjuk kecenderungan yang luar biasa yang didasari cinta. Cinta di sini kepada Allah Azza wa Jalla Jalaluhu. Wa ila rabbika, hanya kepada Tuhanmu farghab. Kau cenderungkan jiwa dan ragamu untuk raih itu cinta. Silakan bekerja keras mitra muslim, dan memang harus itu untuk bisa menggapai kesuksesan di dunia, dan supaya kesuksesan di dunia itu menjadi jembatan menuju akhirat. Mitra muslim hafizahullah, jangan sampai lepas nih. Itulah bedanya mitra muslim antara kita, ya kan, dengan kapitalisme, ya kan, dengan kapitalisme, dengan sosialisme. Islam, masya Allah, saudaraku, ikhwata dinafi, tidak menghilangkan aspek religi dalam bekerja. Kerja gak tahu sholat. Itu suksesnya nisbi itu, saudara. Nisbi. Kerja, hayya 'alas shalah. Menang yang bidek kayak terus kerja. Ya Allah ya Rabb. Orang-orang yang kayak begini hanya faidha farauta fansab. Tidak wa ila rabbika farghab. Kalau toh kelihatan sukses Mas Raga di dunia, itu nisbi saja, tidak yang hakiki. Karena kita selalu berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tidak hanya hasanah di dunia, tapi kalau bisa di akhirat hasanah. Hasanah di akhirat pun tidak selalu tidak hanya hasanah di akhirat, tapi kalau bisa terlepas dari api neraka. Dan itulah wa ila rabbika farghab. Istilahnya orang-orang bekerja sambil berdoa dan terus bekerja. Wallahu a'lam. Nanti kita lanjut. Intinya saya ingin nyampaikan kepada semuanya yang mendengar, yang melihat, yang menyimak bahwa yang namanya faidha farauta fansab itu adalah bagian dari perintah Allah kepada kita untuk terus bekerja. Tapi ingat, wa ila rabbika farghab. Tetaplah kepada Allah kita sandarkan semua apa yang kita lakukan. Artinya apa? Jangan sampai kita meninggalkan Allah ketika kita ketika kita bekerja. Jangan sampai meninggalkan Allah artinya meninggalkan kewajiban. Jangan sampai ketika kita bekerja meninggalkan Allah artinya berbuat maksiat di dalam pekerjaan, sehingga melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dilarang oleh Allah Rabbul Alamin. Inilah makna faidha farauta fansab yang membedakan antara kita dengan orang-orang kapitalisme yang hanya kerja tanpa ada Tuhan, tanpa ada Allah Azza wa Jalla. Bekerja bersama Allah, insya Allah ada kesuksesan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.